Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atia Humi Faiza. Pada video kali ini saya ingin mempresentasikan hasil penelitian skripsi saya yang berjudul Studi Komparasi Jumlah Mikroplastik pada AMDK yang terpapar dan tidak terpapar pada AMDK PET yang terpapar dan tidak terpapar sinar matahari di Laboratorium Jurusan Kesehatan Lingkungan Poltekkes Kemenkes Semarang tahun 2020. Latar belakang daripada skripsi ini adalah tubuh manusia tersusun dari berjuta-juta sel yang komponen penyusun utamanya adalah air. Kekurangan air dapat berpengaruh buruk terhadap kesehatan. Seiring dengan pertumbuhan penduduk, kebutuhan terhadap air juga meningkat. Hal ini mendukung berdirinya berbagai macam industri air minum dalam kemasan atau AMDK. Kebanyakan AMDK menggunakan botol PET sebagai kemasannya, padahal Sandi Tiaswidi Astuti menyatakan dalam penelitiannya bahwa ada 10 senyawa yang hilang dan 4 senyawa yang terdeteksi baru jika botol PET terpapar sinar matahari. Kemudian, salah satu penelitian di Fredonia State University of New York menyatakan bahwa dari 259 AMDK yang diperiksa, 242 diantaranya mengandung mikroplastik. Di sisi lain, ada juga organisasi masyarakat yang menyatakan bahwasanya solar disinfection bisa dilakukan dengan menggunakan botol PET. Sedangkan hal ini dilakukan dengan memaparkan botol PET terhadap sinar matahari. Beberapa alasan tadi, oleh karenanya peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian tentang studi komparasi jumlah mikroplastik pada AMDK yang terpapar dan tidak terpapar sinar matahari di Laboratorium Jurusan Kesehatan Lingkungan Poltekkes Kemenkes Semarang tahun 2020. Adapun rumusan masalah daripada skripsi saya adalah apakah ada perbedaan jumlah mikroplastik antara AMDK yang terpapar dan tidak terpapar sinar matahari di Laboratorium Jurusan Kesehatan Lingkungan Poltekkes Kemenkes Semarang. Kemudian, untuk tujuannya adalah mengetahui jumlah mikroplastik pada AMDK yang tidak terpapar sinar matahari. Kemudian mengetahui jumlah mikroplastik pada AMDK yang terpapar sinar matahari dan mengetahui adanya perbedaan, menganalisis adanya perbedaan antara AMDK yang terpapar dan tidak terpapar sinar matahari. Kemudian, untuk tinjauan pustaka ini, kemudian untuk kerangka teori ini saya menggunakan metode input, proses, dan output, di mana inputnya adalah sinar matahari yang terdiri dari sinar UV, panas matahari, dan radiasi matahari. Kemudian prosesnya adalah paparan AMDK terhadap sinar matahari, dan outputnya adalah perbedaan adanya mikroplastik bertambah atau berkurang atau perbedaan mikroplastik di antara keduanya. Kemudian untuk hipotesis yang saya gunakan adalah H0 dan HA, di mana H0-nya adalah tidak ada perbedaan jumlah mikroplastik antara AMDK yang tidak terpapar dan AMDK yang terpapar sinar matahari. Kemudian untuk HA-nya adalah ada perbedaan mikroplastik antara AMDK yang terpapar dan tidak terpapar sinar matahari. Kemudian untuk bab 3, ini berisi tentang metode penelitian. Penelitian yang saya gunakan adalah penelitian pre-eksperimen dengan rancangan studi The Static Group Comparison. Adapun untuk desain penelitiannya bisa dilihat di gambar berikut, di mana perlakuan 1 atau yang kita katakan dengan B itu adalah AMDK yang diletakkan di dalam ruangan atau tidak terpapar sinar matahari. Kemudian C yang kita katakan sebagai perlakuan 2 adalah AMDK yang terpapar sinar matahari. Kemudian untuk ruang lingkup terdiri dari waktu, tempat, dan materi. Untuk waktunya sebenarnya kami mendesain untuk selesai di bulan April, tetapi karena beberapa hal akhirnya selesailah di bulan Juni. Alhamdulillah bisa selesai. Kemudian untuk tempatnya kami mengambil di Laboratorium Jurusan Kesehatan Lingkungan Poltekkes Kemenkes Semarang dan terkhusus di Laboratorium FEBP-nya. Kemudian untuk materi yang kami gunakan adalah materi penyehatan air, khususnya tentang penyediaan AMDK. Kita masuk ke dalam bab 4 dan bab 5. Bab 4 terdiri atas data umum. Data umum adalah ada beberapa poin, diantaranya adalah tentang kondisi geografis tempat penelitian. Saya mengambil tempat penelitian di Kampus 7 Poltekkes Kemenkes Semarang. Kampus ini terletak di Jalan Raya Baturaden KM 12, Desa Karangmangu, Kecamatan Baturaden, Kabupaten Banyumas. Dan kampus ini berada di sebelah utara Kota Purwokerto. Kemudian kampus ini memiliki luas kurang lebih 4,69 hektar dan terdiri dari 33 gedung penunjang, mulai dari ruang satpam terpadu hingga rumah dinas. Kemudian untuk data umum selanjutnya adalah tentang kondisi alam. Kondisi topografi Desa Karangmangu adalah
miring dengan beda ketinggian sekitar 40 meter dan memiliki ketinggian di atas permukaan air laut sebesar 500 hingga 550 meter. Kemudian untuk jenis tanahnya adalah asosiasi atau sorregosol. Kemudian untuk suhu tertinggi pada saat penelitian yang tercatat dalam data sekunder adalah 32,2 derajat Celcius. Kemudian suhu terendahnya adalah 25,4 derajat Celcius. Untuk rata-rata kelembaban harian tertinggi adalah 86% dan yang terendah adalah 80%. Kemudian untuk kecepatan angin harian selama penelitian adalah sekitar 2 meter per second. Kemudian curah hujan di Desa Karangmangu ini 1000 mm dan tersebar secara tidak merata sepanjang tahun. Artinya desa ini termasuk kaleidoskopi atau sulit diperkirakan cuacanya. Kami juga melaksanakan penelitian di laboratorium jurusan Kesehatan Lingkungan Poltekkes Kemenkes Semarang yang ada di kampus 7. Dan laboratorium ini merupakan salah satu unit penunjang di Poltekkes Kemenkes Semarang yang bertugas untuk memfasilitasi mahasiswa, dosen, dan sivitas akademika untuk mendukung kegiatan yang membutuhkan kegiatan analisis dan rekayasa. Kemudian laboratorium ini terdiri dari beberapa jenis laboratorium, mulai dari laboratorium biologi, kemudian entomologi, kimia, fisika, promosi kesehatan, dan lain sebagainya. Kemudian untuk data khusus yang pertama adalah spesifikasi AMDK PET merek X. Jadi AMDK PET merek X ini merupakan salah satu produk dari Indonesia dan ternyata memang untuk manajemennya sudah bukan milik Indonesia lagi, akan tetapi ini sangat familiar di Indonesia. Dan AMDK yang kami gunakan adalah 600 untuk AMDK PET yang 600 ml dan sampel yang digunakan ini berada dalam kondisi utuh, botolnya berwarna transparan dan di bawahnya terdapat logo PET. Kemudian untuk tanggal kadaluarsanya adalah pada tanggal 26 Agustus tahun 2021 sehingga dapat diketahui bahwa untuk kelayakan sebenarnya masih dipertanggungjawabkan oleh produsen. Data khusus untuk kualitas fisik AMDK PET ini pada perlakuan 1 maupun 2 tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa. Kemudian untuk kondisi cuaca pada saat kita mengadakan penelitian adalah cerah berawan, kemudian kecepatan angin tergolong rendah karena berhembus kurang dari 2,5 meter per second. Kemudian untuk suhunya adalah 27 sampai 39 derajat Celcius, sedangkan kondisi UV index selama penelitian adalah 3 sampai 8. Kemudian untuk suhu udara, kita bisa mengetahui dari tabel tadi bahwasanya suhu udara rata-rata suhu udara pada perlakuan 1 adalah 28,58 derajat Celcius. Kemudian rata-rata suhu udara pada perlakuan 2 adalah 34,17 Celcius. Nah, pengaruh suhu ini menurut plastik PET adalah suhu mampu melelehkan plastik PET. Kemudian ada yang berpendapat bahwasanya suhu mulai dari suhu 60 derajat Celcius itu dapat menimbulkan degradasi daripada plastik PET. Sementara itu, suhu tertinggi daripada penelitian ini adalah 39 derajat Celcius sehingga kita bisa mengasumsikan bahwasanya suhu tidak berpengaruh terhadap degradasi plastik PET pada penelitian ini. Kemudian, untuk selanjutnya adalah tentang kecepatan angin. Mengapa kita memeriksa kecepatan angin? Jadi, salah satu organisasi masyarakat, Yayasan Bina Desa, itu menyatakan bahwasanya kecepatan angin itu dapat berpengaruh terhadap suhu di dalam botol PET. Akan tetapi kita ketahui bahwasanya di sini untuk kecepatan angin tertinggi, maksud saya untuk kecepatan angin rata-rata adalah 0,036. Artinya ini sangat rendah sekali, bahkan kurang dari 2,5 meter per second, sehingga bisa dianggap juga untuk kecepatan angin tidak berpengaruh terhadap suhu di dalam botol. Adapun poin yang selanjutnya adalah UV index. Pemeriksaan UV index dilakukan dengan 2 cara, yakni melihat data dari AccuWeather dan menggunakan UV index estimator. Adapun yang lebih condong digunakan adalah aplikasi AccuWeather, di mana angkanya lebih jelas. Menurut Hamzah Lamni dan kawan-kawan, sinar UV itu mampu membuat fotooksidasi pada polimer, di mana proses ini merupakan hasil dari penyerapan cahaya oleh polimer kemudian mengakibatkan degradasi berupa perubahan kimia dan susunan makromolekul polimer. Adapun penelitian yang dilakukan oleh Hamzah Lamni ini menggunakan lampu UV. Jadi tentu saja
intensitas daripada lampu UV lebih tinggi daripada intensitas dari matahari. Sehingga berikutnya adalah pengukuran tekanan udara. Dari tabel di atas kita dapat mengetahui bahwasanya rata-rata tekanan udara pada saat penelitian adalah 760,72 mmHg. Tekanan udara diukur untuk mengetahui kondisi cuaca. Jika tekanan udaranya tinggi, maka cuacanya cerah, dan jika rendah, maka hal ini menunjukkan bahwasanya cuaca kurang baik atau bisa saja terjadi badai. Adapun pada saat penelitian, kondisi tekanan udara adalah 760,72 mmHg atau berada dalam kondisi normal, sehingga cocok untuk dilakukan perlakuan berupa pemaparan AMDK terhadap sinar matahari. Untuk data khusus selanjutnya adalah jumlah mikroplastik pada perlakuan 1. Melalui diagram di atas dapat dilihat bahwasanya jumlah plastik yang paling banyak pada perlakuan 1 adalah sebesar 191 partikel per liter, adapun rata-ratanya adalah 131,25 partikel per liter, sedangkan jumlah terendahnya adalah 70 partikel per liter. Adapun jumlah partikel yang ditemukan pada perlakuan 1 ini sebenarnya tidak jauh berbeda dari jumlah partikel pada kontrol, di mana kontrol ini memiliki mikroplastik sebanyak 80 partikel per liter, sedangkan yang terendah dari perlakuan 1 adalah 70. Kemudian rata-rata daripada jumlah mikroplastik perlakuan 1 ini lebih rendah dibandingkan penelitian dari Sherry A. Mason. Kemudian lebih tinggi daripada penelitian seorang mahasiswa dari University of North Dakota. Kemudian dari mana asal mikroplastik ini? Berbagai ilmuwan berpendapat bahwasanya asal daripada mikroplastik bisa berasal dari instalasi pengolahan air minum dalam kemasan dan bisa juga berasal dari botol air minum dalam kemasan. Adapun efek mikroplastik terhadap kesehatan menurut para ahli kesehatan masih agak berbeda. Adapun cara untuk mengurangi mikroplastik ini sebenarnya adalah dengan jika memungkinkan maka harusnya instalasi penyediaan AMDK itu menggunakan bahan yang less plastik. Lancet Planetary Health menyatakan bahwasanya data tentang jumlah mikroplastik di AMDK dan cara mengatasinya itu masih sangat langka. Kemudian untuk data khusus selanjutnya adalah jumlah mikroplastik pada perlakuan 2. Melalui diagram di atas kita dapat mengetahui bahwasanya rata-rata jumlah mikroplastik pada perlakuan 2 adalah sebesar 175 partikel per liter dengan jumlah mikroplastik tertinggi sebanyak 290 partikel per liter dan jumlah mikroplastik terendah sebanyak 100 partikel per liter. Melalui data ini kita dapat mengetahui bahwasanya jumlah plastik yang ditemukan pada perlakuan 2 ini lebih banyak daripada penelitian yang dilakukan oleh Abdul Malik Ali dari University of North Dakota. Akan tetapi jumlahnya ini relatif hampir sama atau bahkan kurang dari rata-rata mikroplastik yang ditemukan oleh sampelnya Sherry A. Mason dari Virginia State University of New York. Padahal penelitian yang dilakukan oleh Sherry A. Mason ini tidak memaparkan AMDK terhadap sinar matahari. Kemudian kembali lagi kepada pendapat Hamzah Lamni bahwasanya mungkin UV index bisa saja berpengaruh terhadap pelepasan AMDK. Akan tetapi memang data secara spesifik bahwasanya UV itu berpengaruh terhadap pelepasan mikroplastik itu masih sangat terbatas atau hampir tidak ada. Masih banyak lembaga-lembaga yang menyatakan bahwasanya mikroplastik atau partikel yang ada setelah PET itu terpapar sinar matahari itu tidak berbahaya sehingga tidak perlu dikhawatirkan. Akan tetapi sebagai bentuk kehati-hatian maka lebih baik kita menghindarinya. Contohnya adalah dengan tidak memaparkan AMDK PET merek X ini dengan cahaya matahari atau menggunakannya untuk keperluan lain, misalkan solar disinfection dengan menggunakan botol PET. Toh masih ada cara lain, misalkan dengan menggunakan botol kaca. Data khusus yang terakhir adalah hasil independent test. Dari tabel di atas kita dapat mengetahui bahwasanya hasil uji T memiliki sig sebesar 0,023, artinya nilai ini kurang dari alfa, sehingga dapat diketahui bahwasanya H0 ditolak dan HA diterima, atau terdapat perbedaan jumlah mikroplastik antara AMDK yang terpapar dan tidak terpapar sinar matahari. Hal ini bisa kita katakan secara statistik.
Secara statistik, maka kita bisa mengasumsikan bahwasanya perbedaan ini berasal dari perlakuan yang dipaparkan dengan sinar matahari ataupun tidak. Namun ternyata jika kita bandingkan dengan penelitian lainnya, kita dapat mengetahui bahwa sebenarnya jumlah mikroplastik setelah dipaparkan dengan pada sampel yang dipaparkan dengan sinar matahari itu tidak jauh berbeda dengan penelitian lain yang tidak dipaparkan dengan sinar matahari. Contohnya penelitian dari Sherry A. Mason. Kemudian bab yang terakhir adalah simpulan dan saran. Berdasarkan penelitian maupun pembahasan yang telah kita lakukan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama adalah bahwasanya sampel AMDK PET merek X yang tidak terpapar sinar matahari itu memiliki mikroplastik dengan rata-rata sebesar 131,25 partikel per liter. Kemudian simpulan yang kedua adalah bahwasanya AMDK perlakuan 2 itu mengandung mikroplastik juga dengan rata-rata sebesar 175 partikel per liter. Kemudian simpulan yang terakhir adalah bahwasanya hasil tes independent test menunjukkan bahwasanya nilai SIK adalah 0,023, artinya terdapat perbedaan antara jumlah mikroplastik pada perlakuan 1 dan perlakuan 2. Saran saya yang pertama bagi masyarakat adalah sebaiknya AMDK dengan kemasan PET itu tidak dipaparkan dengan sinar matahari sesuai dengan yang tertera di dalam kemasan sekunder daripada AMDK tersebut. Artinya di kemasan telah disebutkan tidak boleh terpapar sinar matahari secara langsung. Kemudian yang selanjutnya adalah sebaiknya AMDK atau botol PET tidak digunakan untuk keperluan lain yang memaparkannya dengan sinar matahari seperti solar disinfection. Kemudian saran saya untuk pemerintah, sebaiknya pemerintah itu mengkaji lebih dalam tentang efek mikroplastik terhadap kesehatan serta menentukan NAB untuk bahan ini. Kemudian sebaiknya pemerintah lebih menggalakkan untuk mengganti atau menyarankan agar metode solar disinfection itu menggunakan botol kaca dibanding menggunakan botol plastik. Kemudian untuk peneliti lainnya, saya menyarankan untuk melakukan percobaan dengan perlakuan yang sama dan tentunya dengan intensitas matahari yang lebih tinggi sehingga kita dapat mencapai suatu validitas eksternal. Kemudian ada baiknya juga jika peneliti melakukan penelitian pada setiap step produksi AMDK sehingga kita bisa benar-benar mengetahui sebenarnya dari mana kemunculan mikroplastik mulai berada di AMDK. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dari penelitian ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.